Welcome to Watch Mojo, and today we're counting down our picks for the top 10 stupidest. Tunggu dulu. Gue baru ingat kalau gue murid SMK Yadika. Nah, lanjut ngoding lah, jangan nyerah bos. Pas di antara kalian bertanya, coding itu apa sih? Nah, mari Mimin jelasin lebih lanjut. Jadi, singkatnya coding itu proses menulis instruksi supaya komputer bisa melakukan tugas tertentu, seperti bikin aplikasi, website, ataupun game. Bayangkan, kamu memberitahu komputer apa yang harus dilakukan, tapi memakai bahasa komputer. Nah, dengan coding ini, kamu bisa mewujudkan ide-ide kreatifmu menjadi nyata. Nah, di jurusan PPLG SMK Yadika Soreang ini, kamu bakalan diajarin coding dari nol sampai bisa bikin aplikasi profesional loh. Kayak misalnya ada juga project seru nih, kayak bikin web sendiri. Hermit juga mau bang, Acu juga mau. Bahkan bisa bikin game sendiri loh. Maupun bikin otomatisasi yaitu IoT, Internet of Things, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya menarik banget di SMK Yadika Soreang ini, terutama di jurusan PPLG. Oh gitu ya bang? Daftar yuk, Algoritma. Apa sih algoritma itu? Nah, bagi kalian yang bingung apa itu algoritma, Mimin akan menjelaskan juga nih. Jadi, apa sih algoritma itu? Algoritma secara umum adalah sebuah pemecahan masalah secara sistematis. Nah, algoritma ini juga akan diajarkan dengan seiringnya waktu di SMK Yadika Soreang. Nah, jadi masih bingung apa itu algoritma dan manfaatnya bagi kita? Oke, Mimin kasih analogi agar mudah dipahami. Kita anggap saja algoritma itu seperti prosedur resep makanan. Kalau mau bikin sesuatu, kita butuh langkah-langkah yang jelas dan teratur. Misalnya, kalau mau bikin teh, pertama kita rebus air, masukkan teh, lalu tambahkan gula. Begitu juga algoritma, tapi untuk komputer. Ini adalah langkah-langkah yang kita tulis supaya komputer tahu cara menyelesaikan masalah tertentu, seperti menghitung, mencari data, atau membuat web apapun. Nah, jadi intinya algoritma itu seperti problem solving, pemecahan masalah secara sistematis intinya. Begitu guys. Bisa bikin game bang, yang bener bang. Herman gak percaya bang. Ye, Kermit, ini tuh udah 2024. Lu kemana aja? Lu ketinggalan info banget. Nah, itu dia keuntungan kalau kamu daftar di jurusan PPLG SMK Yadika Soreang Mit. Di sini, lo bisa banget belajar bikin game sendiri loh. Di sekolah kita itu ada yang namanya mata pelajaran model game. Dan ini bakalan ngajarin lo semua tentang cara bikin game dari awal, mulai dari ide, storyboard, desain, sampai coding yang tentunya bakalan asyik banget dah. Di Yadika, kita pakai Godot Engine yang merupakan engine game keren dan open source. Jadi lo bisa banget nih belajar bikin game 2 dimensi ataupun 3 dimensi dengan mudah. Godot itu friendly banget buat pemula. Dan lo bakal diajarin cara bikin game yang fun, kayak game petualangan, puzzle, atau bahkan game edukasi, dan lain-lain. Di sekolah ini, lo bakalan diajarin coding pakai bahasa JDScript, yaitu bahasa yang gampang banget dipelajarin.
Mirip Python gitu dah, pokoknya gampang. Keren kan? Jadi gimana Mit? Kalau lo pengen mulai bikin game atau bercita-cita kerja di dunia game development, PPLG di SMK Yadika Soreang adalah tempat yang tepat buat lo Mit kayaknya. Maka dari itu, tunggu apa lagi? Mari gabung bersama kami di SMK Yadika Soreang, terutama di jurusan PPLG. Gue tunggu ya, gue tunggu Mit. Nah, selanjutnya ada mata pelajaran basis data atau database nih, Mit. Lo tahu gak basis data itu apa? Tahu sih bang, cuman kalau mau dijelasin lebih detail, sabi bang. Oke. Enaknya gini, Mit. Kalau ngomongin basis data, gampangnya gini deh. Bayangin, lo punya lemari besar yang isinya penuh dengan file atau dokumen. Nah, basis data itu ibarat lemari digital tempat kita nyimpen informasi secara rapi, terstruktur, dan gampang dicari tentunya. Jadi kalau lo punya aplikasi ataupun website, semua data kayak akun login, daftar produk misalnya, atau nilai siswa bakal disimpan di basis data ini. Apa sih fungsi basis data? Fungsi utamanya tuh buat nyimpen, ngatur, dan ambil data dengan cepat. Misalnya di form login web. Data username dan password lo bakal dicek di basis data buat mastiin lo user yang sah. Kalau lo bikin toko online misalnya, database dipakai buat nyimpen daftar, barang, stok, dan pembeli. Contoh yang gue buat yaitu website form login. Di SMK Yadika Soreang, kita praktik langsung nih, Mit. Bikin proyek seperti form login web. Proyek ini nyambung banget sama basis data atau database, karena kita pakai database di phpMyAdmin atau SMPP untuk nyimpen data login, kayak username dan password user. Alurnya simple banget, jadi kayak gini. User masukin username dan password di form login, lalu data ini dikirim ke server, lalu dicek di database MySQL pakai PHP, bahasa pemrograman. Lalu kalau cocok, user bisa login, dan kalau enggak, muncul pesan username atau password salah nih. Nah, apa sih keuntungannya belajar basis data atau database? Jadi, keuntungan dari belajar database ini tuh, kalau lo misal punya website, kayak bisa bikin lebih profesional lah. Jadi bisa diintegrasikan pakai database, jadi bukan hanya front end, jadi back end. Nah, jadi semua web atau aplikasi pasti butuh banget nih basis data. Apalagi kalau lo jago database nih, Mit, bikin web kayak form login, sistem absensi, atau bahkan marketplace jadi gampang. Skill yang dibutuhkan industri banget nih di perusahaan yang nyari programmer yang bisa database. Jadi lo bakal punya peluang kerja yang lebih besar, Mit. Jadi intinya basis data itu penting banget buat bikin aplikasi atau web. Kalau lo daftar di SMK Yadika, terutama di jurusan PPLG, lo bakal belajar basis data dari nol insya Allah sampai mahir. Keren kan? Makin gak ragu dong, Mit, buat daftar di SMK Yadika Soreang. Langsung daftar aja ke si Mit.